Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Walahu dan ialah boleh baginya orang al-udu'u apa udu. Ba'da qada'il hajah setelah menunaikan hajat, tabaan karena mengikuti lahu bagi qada menunaikan hajat. Lal khuruju tidak atau bukan keluar ya. Lal khuruju la nyala atok. Lal khuruju bukan keluar lahu baginya udu qasdan dengan sengaja. Wala liguslin dan tidak juga untuk mandi masnunin yang disunahkan. Jadi seorang yang i'tikaf itu tidak boleh ya keluar untuk wudu saja, keluar untuk mandi sunnah saja, seperti itu. Nah, ia boleh melakukan wudu ketika memang bersama buang hajat. Ya, misalkan dia keluar ke tempat keluar masjid, dia sedang i'tikaf, dia keluar masjid untuk tujuan membuang hajat dan setelah buang hajat wudu itu tidak masalah. Ya boleh baginya seperti itu. Nah, tapi tidak boleh dia keluar dari masjid untuk berwudu saja, ya tidak boleh. Untuk mandi sunnah saja, ya tidak boleh. Seperti itu ya. Nah, ya jadi keluarnya bukan keluar ini masjid. Di sini tempat wudu, bukan keluar ke sini. Maksudnya keluar di daerah masjid yang memang jauh. Seperti itu. Kalau keluar ini masih di sekitar masjid, ini tidak masalah. Nah, kemudian wala yaduru dan tidak bahaya. Bu'du mawadi'iha apa jauhnya tempat buang hajat illa ayyakuna kecuali ada lidzalika ialah demikian maudi'un apa tempat aqrabu yang lebih dekat. Jadi tidak mengapa, maksudnya tidak bahaya keluar dari masjid untuk buang air besar dan lainnya ya, dan lainnya ke tempat yang jauh. Nah, kecuali memang ada tempat yang lebih dekat. Jadi seseorang ini masjid, seorang lagi beriktikaf, dia keluar untuk keperluan buang hajat ya, keluar keluar ke area masjid, di luar area masjid, dia ke sini agak jauh. Nah, dia boleh keluar ke sini itu untuk menunaikan hajat selama ya yang dekat itu nggak ada, seperti itu ya. Nah, tempat yang lebih dekat tidak ada. Kecuali tempat yang lebih dekat ada, dia memilih yang jauh, maka ini memutus i'tikaf, merusak i'tikaf, seperti itu. Kemudian, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Au yabkhusyu atau sangat. Yabkhusu atau terlalu jauh ya. Au yabkhusyul ba'du atau terlalu jauh, atau sangat jauh. Fayaduru maka berbahaya apa keluar. Malam yakun selama tidak ada al-aqrabu apa yang lebih dekat ghairu laikin ialah tidak layak bihi dengan mu'takif. Nah, dia berangkat ke tempat yang sangat jauh pun ini berbahaya, artinya merusak tatabu, merusak kesinambungan i'tikaf. Nah, merusak i'tikaf itu sendiri selama yang dekat itu ya, selama tidak ada yang dekat itu tidak layak. Maksudnya selama tempat yang dekat itu tidak layak untuk dirinya. Jadi ada tempat dekat, lebih dekat, tetapi tidak layak untuk dirinya, kotor, jorok, dan sebagainya ya. Misalkan ini masjid, ada tempat yang dekat. Nah, tempat yang dekat, ini tempat yang jauh. Nah, seseorang memilih yang jauh, ya, karena apa? Tempat yang dekat ini tidak layak, seperti itu. Nah, maka ini tidak membatalkan atau merusak i'tikaf. Tapi kalau memang sangat jauh, nah ini akan merusak i'tikaf, merusak kesinambungan i'tikaf, seperti itu. Akan memutus tatabu, maksudnya terus menerusnya i'tikaf.
Kemudian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala yukallafu, dan tidak dipaksa, tidak dibebankan siapa mu'takif atau orang yang beriktikaf al-masya pada berjalan ala ghairi sajiyatihi, atas selain tabiatnya mu'takif. Jadi orang yang beriktikaf ketika memang dia menunaikan hajat ke tempat yang jauh, bukan masjid, ya di luar masjid maksudnya, maka tidak dibebankan untuk berjalan selain tabiatnya. Artinya mentang-mentang dia khawatir takut memutus i'tikaf, dia lari. Nah, dia lari, dia akhirnya tidak tenang, tidak nyaman, tidak tenang. Maka ini tidak dibebankan seperti itu, tidak harus seperti itu. Tetap jalan seperti biasa aja, seperti itu ya. Kemudian wala solatun. Nah, wala solatun, dan tidak juga solat. Nah, walahu maksudnya walahu solatun, dan tidak juga bagi mutakim ini solatun. Adapun solat ala janajatin, atas solat jenazah. Jadi boleh seorang yang beriktikaf itu solat jenazah. Illam yang tazir, jika tidak menunggu siapa mutakif. Artinya begini, ketika seorang beriktikaf itu keluar untuk menunaikan hajat di masjid, dia keluar jalan jauh untuk menunaikan hajat. Ini tempat buang hajatnya. Kemudian setelah balik, ternyata dia menemukan orang mau sholat jenazah. Maka dia boleh untuk ikut sholat jenazah. Kenapa? Inlam yang tazir. Jika tidak menunggu siapa mutakib, artinya tidak menunggu jamaah, tidak sedang menunggu jamaah, atau tidak sedang ditunggu. Kalau sedang menunggu jamaah atau sedang ditunggu, artinya si mutakib ini sengaja keluar untuk sholat jenazah. Maka ini akan merusak tatabu, akan merusak i'tikafnya. Jadi tujuannya adalah dibenarkan dia untuk buang hajat. Ini boleh karena udzur syar'i ini. Tapi kalau tujuannya semata-mata sholat jenazah, maka ini adalah tidak boleh. Artinya dia merusak tatabu, merusak terus-menerus i'tikaf. Akan merusak i'tikaf itu sendiri. Kalau jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia sholat jenazah, ini akan merusak i'tikaf. Artinya ketika dia kembali lagi ke sini, dia harus memperbarui niatnya, seperti itu. Jadi bolehnya secara kebetulan saja, bukan disengaja. Bukan tujuan utama, maksudnya seperti itu. Wa yakhruju, dan keluar jawazan, hal dalam keadaan boleh, i'tikafin, di dalam i'tikaf. Mutatabi'ain, yang terus-menerus apa i'tikaf, 5 terhadap perkara. Istisnahu, yang mengecualikan siapa mu'takibhu pada ma, min gordin dunyawiyin, dari urusan dunia, dari tujuan yang bangsa dunia, kalikoi amirin, seperti bertemu amir atau raja atau pimpinan, au ukhrawiyin, atau untuk tujuan ukhrawi, ya, kawuduin, seperti wudu, wa guslin masnunin, dan mandi sunnah, wa iyadati maridin, dan menjenguk orang sakit, wa ta'ziyati musobin, dan melayat orang ditimpa musibah, wa ziyarati qadimin, dan mendatangi orang yang baru datang dari min safarin, dari berpergian. Nah ini dia ya. Jadi boleh keluar masjid. Ya, teks ini menjelaskan boleh keluar masjid bagi orang yang sedang i'tikaf. Yang diniatkan terus-menerus ya. Saya niat i'tikaf terus-menerus. Sebulan, 2 bulan misalkan. Ya, untuk keperluan yang dikecualikan si mu'takib sendiri. Artinya gini, saya niat i'tikaf sebulan. Namun di dalam awal niat itu saya mengecualikan. Saya niat i'tikaf sebulan, kecuali saya akan keluar jika menemui amir. Nah, seperti itu pemimpin. Jika ada keperluan menemui amir, atau ada keperluan wudu, atau ada keperluan mandi sunnah, atau keperluan menjenguk orang sakit, atau mentakziahi orang yang terkena musibah, atau menziarahi orang yang baru datang dari safar.
Nah, hal yang disebutkan ini boleh seperti itu. Jadi tujuan-tujuan yang disebutkan ini adalah boleh, walaupun sedang beriktikaf seperti itu ya. Nah, ini terkhusus untuk iktikaf yang tentunya dinadarkan. Jadi kalau ada orang nazar untuk iktikaf dan dia laksanakan nadarnya, maka ketika ada pengecualian-pengecualian ini, maka barangkan dengan niat. Saya iktikaf nazar, ya dulu saya bernazar, kalau berhasil akan iktikaf 1 bulan, maka telah berhasil tujuan saya dan saya iktikaf. Saya akan keluar, ya saya akan diam di masjid, iktikaf di masjid kecuali untuk urusan-urusan menemui amir, menengoki orang tua dan sebagainya. Maka ini adalah dibolehkan. Ada naula wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.